Mbak, pasar kok sepi. Ada apa toh? Jadi di situ makanya aku terkenalnya dengan Bolu, digampangin jadi Chris Bolu. Chris Bolu, ya, iya. Selingnya copot tuh, pas diangkat udah satu meter lah ya, sekitar 1 meter ya. Kan aku jatuh itu waktu, gublak, glebuk. Dikirain buah durian gitu ya kan, gebuk gitu kan. Aku kesel sama kamu mas, katanya. Wih, kenapa kesel? Orang temennya lagi berantem, bukannya nolongin, kamu malah makan mulu. Ya, itulah dia. Oke sobat semua, ketemu lagi di vlog saya Abdul Isman. Siapa dia? Chris Bolu. Masih pada inget gak teman-teman semuanya? Mbak, pasar kok sepi. Ada apa toh? Mbak gundalmu. Lu kemana aja? Gua ngumpet dulu lah, Dal. Tapi serius ya sobat ya, nyari kontaknya dia itu susah banget loh. Ini demi kalian nih, para subscriber nih, yang nanyain bang, yang jadi ini. Akhirnya ketemu kita di Jakarta ya. Emang aslinya lu di mana sih sekarang? Gue di Jawa. Ininya gue di Jawa Tengah ya, kota kecil yang damai, yang gue rasa bener-bener gue memang harus di situ. Oh, gitu. Chris, tapi lo sehat kan? Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong, makasih banyak lo udah sempetin ke Jakarta, terus lo ngabarin gua. Padahal saya lagi di tengah-tengah syuting Angling Dharma, tapi kita sempetin nih, demi kan, ya kan? Okay. Kenapa sih nama lu Chris Bolu? Jadi waktu itu aku kan di film Roro Mendut, kan? Nah, peranku sebagai Bolu. Oh iya. Jadi di situ makanya aku terkenalnya dengan Bolu gitu. Oh Bolu. Ya, makanya digampangin jadi Chris Bolu. Chris Bolu iya sih. Kalau sobat inget ya, ini tuh saya tuh banyak banget satu frame itu sama Chris di judul Roro Mendut. Ya kan? Dia jadi tokoh kocaknya ya, jadi lucunya ya kan? Betul. Tapi kan lu dulu gemuk kan? Iya. Aku dulu berat aku 130-an. 130-an? Iya. Tapi laku kan? Pas lu gemuk kan? Alhamdulillah. Pas kurus gak laku? Gak laku. Karena memang posisi itu kegemukan itu rezekiku. Oh iya. Yang gue inget lu tuh emang kocak banget sih orangnya. Iya kan? Ya. Lu awal Genta tuh di tahun berapa berarti? Aku masuk Genta Buana tahun 2000. Wah, tahun 2000? Ya. Tapi waktu itu aku belum aktif lah, dalam arti aktif yang benar-benar full di sebuah film, tokoh film itu aku aktifnya yang sekitar tahun 2005. 2005? Iya. Berarti udah jarak 5 tahun? Iya, itu sekitar 5 tahunan. Yang dulu ngajak lo masuk ke Genta Buana itu siapa? Waktu itu aku ketemu Amra, mungkin tahu kenang. Tahu Amra. Si Amra, dia bilang bahwa Chris, lu casting tuh ada peran di sana. Aku masuklah situ. Nah waktu itu masih ada unitnya namanya Cang Arsat. Cang Arsat bagian almarhum. Dia bilang bahwa Chris, ini kamu ada peran buat kamu. Waktu itu kita kontrak masih per buku ya. Nah setelah itu alhamdulillah Pak Budi mungkin ngelihat saya, akhirnya saya jadi per bulan waktu itu kan. Oh iya. Jadi kontrak eksklusif kan gitu. Gue tuh banyak cerita sama lu di Roro Mendut. Ya. Yeah. Apa sih momen yang paling lucu yang lu inget di Roro Mendut? Ya. Waktu itu kita kan adegan adu ayam. Adu ayam, iya. Adu ayam waktu itu aku sama Entar-entir ya. Entar-entir ya. Kamu Prono Citro ya. Nah, waktu kita mau adu ayam gitu kan, ayamnya tuh lepas tuh kan. Nah, kita kejar-kejar aku sama si Untar-untir ya kan. Aku diinjek-injek lah sama si Untir-untir kan. Diinjek-injek tuh ya kan. Kupukul sehari. Kayak beneran kan, jadi berantem itu waktu itu kan. Itu berantem kan. Ya itulah momen-momen lucu tuh. Jadi lo kesel? Ya. Gara-gara keinjek beneran? Arif yang kesel, bukan aku yang kesel. Oh, Arif yang kesel. Iya, jadi waktu itu kan
ayamnya kan lepas. Aturan ayam itu dipegangin sama Arif, ya kan? Cuman lepas. Aku dibilangin malah dilepas-lepas indut katanya. Dia bilangin gendut kan. Ya kan nggak sengaja aku bilang gitu. Begitu action, ya kan? Ayamnya mau diambil kan itu waktu itu. Mau diambil diadu. Ternyata ayamnya kan lepas itu, nggak mau berantem, ya kan? Ya, malah aku yang didorong-dorong tuh kan untuk berantem tuh kan. Tapi itu bukan adegan. Bukan. Tapi dimasukin di adegan gitu loh. Oh, jadi akhirnya dimasukin di adegan. Dimasukin sama itu. Wang Chi. Wang Chi ya, Wang Chi, ya itu. Terus sama yang itu. Yang waktu di kapal. Ya, waktu di kapal. Waktu di kapal kita kan di adegan pas apa namanya badai ya. air kan. Itu kan aku sampai muntah-muntah itu ya di kapal itu kan. Kan? Sampai bengek-bengek itu kan. Padahal itu kapal kan di lapangan ya? Iya, makanya justru itu. Karena mungkin posisi itu aku kan kena blower itu ya. Aku kan pas di depan kan. Depan yang akhirnya mungkin masuk angin itu kan. Aku disalah-salahin juga sama Arif itu kan. Aku selalu sama Arif itu kan, disalah-salahin juga kan. Itu. Padahal lo berdua kan ini kan settingnya Prono Citro, celahnya ininya Prono Citro lah. Dan memang di situ juga berantem terus kan ya? Ya memang seperti itu. Gitu. Ya itu. Udah gitu bajunya kebuka pula. Ya. Syutingnya di kapal. Ini ya, sobat perlu tahu ya, kenapa Roro Mendut itu spesial banget ya buat kita ya? Karena itu ya kapalnya itu sobat. Kapalnya itu bener-bener kapal besar, kapal beneran, ya kan? Iya benar-benar. Yang kita bangun di tengah lapangan. Iya kan? Dan ditutupin pakai gedung, pakai blue screen. Jadi kayak syuting Hollywood zaman dulu tahun 2005. Iya. Udah gitu pakai per. Iya. Itu udah canggih banget. Iya, canggih banget. Yang gerakin siapa? Banget. Orang-orang gitu. Udah belum jadi itu kapal di bawahnya tuh orang. Buat goyang-goyangin kapal. Biar kapal itu goyang-goyang gitu. Terus efek badainya, nah kan ada badai itu ya, ada ombak ya. Itu pakai galon sobat. Pakai galon 5 biji dari atas tarik. Deng. Rasanya kayak apa, Kris? Jatuhan hujan. Kayak ketampol. Nah itu yang lo muntah-muntah? Iya, waktu itulah kejadiannya kan memang bener-bener itu udah kapal digoyang-goyang ya kan, kena blower ya kan, kena air dari atas, gimana mau nggak muntah ya kan? Kan digoyang-goyang udah kayak dikocok-kocok. Iya kan gitu. Jadi kapal itu bener gini dikasih per sobat, jadi dikasih per, karena gede banget, digoyang-goyang tuh di bawah. Bukan kapal kecil ya, bener-bener kapal gede gitu loh, kayak bahtera begitu. Udah gitu pakai bajunya lo kebuka ya. Iya bener. Kirain lo lagi itu mabok. Ngeri sedap. Udahlah, ini zaman masa kita muda dulu. Iya. Sin tambahan. Tinggal zaman jahiliyah ya kira. Iya. Ngeri sedap itu. Itu kita sempat sampai ke Pangandaran ya, syuting itu ya, syuting Roro Mendut itu memang salah satu project besar kita Buana ya. Betul. Tapi lu bener-bener Dal. Syuting Pangandaran kagak ada ini ya. Apa? Kagak ada apa namanya, pengen enaknya aja lo. Bener, orang udah capek-capek bukannya gantiin nyetir, tidur aja di mobil, bukan. Aduh, kita yang mau nabrak itu kan, mau masih dam. Lihat mobil lo ya? Iya, baleno itu mobilnya. Aduh, nah untung nggak aku turunin itu, bener. Anjir, gue lupa. Aduh, ngeri sedap itu. Udah sampai rumah, Pangandaran sampai rumah lagi. Wah, ngeri sedap. Bukan nggak ada, aduh, ngeri sedap bener nih anak nih. Ya kan? Udah gini dikira kita sopirnya atau gimana kan? Aduh, ngeri nih. Ini 2022, itu tahun 2004-2005. 17 tahun yang lalu. Yes. Tapi Kris ini ya sobat ya, ini masih fresh loh, masih seger loh. Gue pikir udah jadi aki-aki loh. Ngeri sedap lah. Tapi memang begini, memang kocak orangnya aslinya. Tokonya juga toko-toko lucu. Iya. Nah Kris, lo kenapa sih pakai topi terus? Gue kadang-kadang gini Dal. Sebenarnya nggak pakai topi. Cuman gimana ya? Kurang nggak pede aja gitu dah. Lu buka dulu biar kelihatan lo sama itu lo. Nih tuh Kris tuh. Tuh, kalau dulu di Genta Buana itu dia pakai ini kan, pakai ikat kepala. Iya, aku pakai ikat kepala yang pakai belangkon itu. Iya, gua nggak nyangka bisa ketemu sama Kris lo, udah lama banget.
Iya. 15 tahun ada ya? Iya, Ya, kurang 15 tahun lebih, ya. kurang lebih. 15 tahun ya. Iya. Kita Luar terakhir tuh ketemu pas ada acara di Triple Nine apa Sun City ya, dia? Sorry, lepas. Itu acara malam. Iya. Sorry. Itu bahaya. Sorry. Aduh, ngeri sedap itu. Itu acara bukan acara syuting gitu. Iya. Scene tambahan. Scene tambahan. Lu apa namanya, habis dari Kolosal itu ke modern kan, sempat ke modern kan? Ya, sempat. Nah, Kolosal itu lu cuman di Room doang, ada judul lain nggak? Di Kolosal aku di Misteri Gunung Api ikut. Oh, ada di Misteri Gunung Api. Terus di Lutung Kasarung, Oh, sama iya, lu juga kan? iya. Iya kan, sama lu juga kan? Iya, Lutung benar Kasarung. Lutung Kasarung. Terus di Pangeran Lemah Hantu juga ikut, cuman walaupun beberapa scene lah ada. Nah, paling banyak berarti di Roro Mendut, Lutung Kasarung, sama Misteri Gunung Api. Iya. Ya. Jadi kalau misalkan sobat inget ya, dia itu paling sering nempel sama saya itu dia karena tokoh lucunya gitu loh. Jadi kalau ada jagoan tuh suka ada tokoh lucunya kan. Nah, si Chris ya, lupa gue lu main Lutung Kasarung ya. Lutung Kasarung. Inget gak sih betapa tersiksanya kita main Lutung? Yang tersiksa gue bukan lu. Ya, gua juga sih. Setiap ini kan gua gendong lu, ya kan? Dari kayangan gendong lu. Setiap gua gendong lu. Udah, aduh, bener-bener udah gua bawa badan gua aja udah berat banget, tambahin lu kan. Ya kacau urusannya ya kan gitu kan. Iya, Lutung Kasarung ya, kita pernah sempet ini ya. Iya. Yang gue jadi monyet ya. Iya, jadi monyet. Ya, bener-bener jadi monyet. Tapi itu di RCTI itu lo, masuk Iya. RCTI lo. Iya. Iya lo, kita promonya. Wah, promo Lutung Kasarung. Jadi ada cerita lucu nih, Chris. Jadi seneng banget nih sobat. Akhirnya bisa tayang di RCTI. Genta Buana akhirnya nge-sub ke RCTI. Lutung Kasarung peran utama Afdal sebagai guru Minda. Wih, gua suruh datang ke RCTI. Nah, oke, Mas. Kita promo ya. Wih, udah seneng, gua udah pakai jas. Sampai sana. Maaf Mas, baju lutung kemana? Gua suruh pakai baju lutung, lo tau gak? Ya itu derita lo, kan? Udah keren gua pakai baju lutung promo di sana. Iya. Wawancara, ya Allah, bener jadi monyet-monyet juga gua. Nah, kalau di Misteri Gunung Merapi, itu lo sebagai? Aku di Misteri Gunung Api sebagai Blotong, anaknya Basir. Oh iya, Blotong. Aku Iya. jalannya sama si Maisa, Avandi. 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 Oh, Maisa oke, Jenar ya. ya. Gitu. Itu Oh, pun kalau juga lu- jadi leluconnya di situ aku. Iya. Gitu. Nah, gue tanya nih sama lo menarik nih. Lo jadi Blotong kan? Tokoh Iya. Blotong tuh lo kan? Iya. Lo sempet di calling nggak waktu bikin MGM lagi? Sempet, cuman waktu itu kayaknya aku udah nggak minat sih. Oh. Ya kan? Tapi memang lo udah nggak minat ini lagi? Ya bukan nggak minat, tapi aku ini lebih tenang dah, lebih tenang di suatu daerahku ini dah gitu. Kayak apa namanya, healing ya, self healing ya. Iya. Mental aman emang. Aman. Oh. Jangan kau singgung-singgung mental. Di Aling Dharma nggak ya berarti lo ya? Angling Dharma enggak. Tapi ada pernah, tapi enggak frontal ya, bukan tokoh yang kelihatan banget. Oh, nggak banget. Setelah itu kan ada Misteri Ilahi. Ya? Misteri Ilahi. Nah, gue jarang ketemu lu tuh di Misteri Ilahi. Iya. Iya kan? Ya karena itu ada scene lain itu. Sebenarnya aku masuk terus itu, ada scene lain di pojokan sama Maisa. Itu Nih dia. gue nih, gamblernya Genta Buana. Kita gambler terus ya. Itu dia. Chris, mana Chris? Chris, tunggu bentar lagi. Tanggung ini. Iya. Tokoh-tokoh yang lucu, ada gak kejadian yang paling menurut itu lucu dan masih lo ingat sampai sekarang? Itu tokoh Lutung Kasarung. Yang lu jadi Lutung Kasarung, aku jadi paman Kilengser ya. Kilengser ya. Itu pernah kejadian lucunya, aku pas ditarik sling, ya kan? Itu sling harusnya kan bebannya itu sekitar 100 kilo. Ya, 100 kilo. Ya. Sedangkan aku kan 130. Nah, di situ sempat lah slingnya copot tuh. Pas diangkat udah 1 meter lah ya, sekitar 1 meter kan. Kan aku jatuh itu waktu. Gublak, glebuk. Dikirain buah durian gitu jatuh kan, gebuk gitu kan.
Ngeri-ngeri saya itulah ya. Itu yang ku ingat-ingat itu. Itu dah. Tapi lo nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Cuman kan deg-degannya aja ya. masalahnya bukan gitu, malunya itulah kan. Malunya itu. Tahu sendiri ya, Wang Chi kalau ketawa orang sutradara Cina itu yang botak gitu kan. Ya kan? Kalau ketawa merah. Sampai merah. Ya kan gitu. Itu dia. Tapi gini, tapi ada bener ada apa? Cerita si Wan Chi ya. Wan Chi itu sama kita aja kan yang bisa ketawa gitu. Iya. Yang lain kan enggak ketawa gitu. Padahal orang itu kan serius sekali gitu. Iya, soalnya kan kita ajak dugem. Nah, itu dia. Saudara. Bener, ya kan bener, kita ajak ini. Gimana sih lu? Biar cair. Mencair kan. Dianya juga mau kok. Iya, benar. Dia juga demen kok. Iya. Ya, itu mesti kelakuannya Coki juga itu. Coki lagi. Coki itu kelakuan Coki itu kan. Tapi sorry Cok. tapi Chris, di antara semua tokoh yang lo mainin, yang paling lo suka tuh apa? Tokoh yang ku main paling suka sebenarnya di Blotong itu. Blotong lo paling suka. Kenapa? Karena posisi Blotong ini adalah tokoh, boleh kata kalau di pewayangan itu Punokawan ya. Punokawan komedian, dia ini sakti tapi suka makan. Nah, itu nggak lepas dari kepribadian aku, memang suka makan. Kan? Tahu sendiri, setiap syuting pas bulan Ramadan kan, makannya nasi padang ya kan, bukanya nasi padang, sahurnya nasi padang. Wah, ini sedap kali kan. Makanya bengkak tuh badan kan. Berarti lo paling suka tokoh Blotong ya? Yes. Blotong itu di sinetron? Misteri Gunung Api. Misteri Gunung Api. Ya. Karena di situ gue rasa peran gue bener-bener menikmatin di kekomediannya itu. Dan itu tokoh yang boleh kata penonton pun banyak yang bilang bahwa lu tuh cocok dan lu tuh sukanya makan. Setiap aku kayak ke Cirebon pernah ya, ada Pak, ya boleh kata ini penggemar lah ya. Di suatu restoran gue makan gitu kan. Gue diliatin terus, ya kan? Diliatin, ini kupikir orang ini ngapain liatin gitu. Dia cuman gak taunya kesel sama aku. Aku bilang, kenapa ngeliatin? Aku kesel sama kamu mas, katanya. Wih, kenapa kesel? Orang temennya lagi berantem, bukannya nolongin, kamu malah makan mulu. Ya, itulah dia. Kok mas tahu? Emang aku siapa? Mas kan yang jadi itu kan, yang jadi Blotong itu di Misteri Gunung Api. Itu dia. Ya, itulah dia. Makanya di sini berarti aku peran inilah benar-benar memenangkan hati penonton. Yang paling cocok ya itu. Nah, berarti lo ini diingat sama orang-orang itu sebagai apa sih? Di orang-orang di film umum ya, film. Aku ya kok peran kocak yang jelas ya. Iya, nggak ada nggak kayak lebih dikhususkan lagi? Gue tuh ingetnya ini lo, kalau lo gitu. Ya, di Blotong. Blotong itu? Yes, Blotong. Karena memang tokoh Blotong ini nggak jauh dari bapaknya kan, Basir kan. Dengan bajunya yang kebuka, perutnya yang gendut. Terus dia pakai kalung yang ada jimatnya. Iya, benar. Terus pakai blangkon dan hobinya makan. Nah itu. Oh, berarti orang-orang masih kenal lo ya, masih notice ya? Iya. Sampai sekarang pun? Iya masih, yang jelas di daerah aku ya, daerah sana sering banyak yang ngomong bahwa ya dia memang suka tokoh-tokoh seperti Blotong gitu. Berarti emang Blotong ya paling inget ya. Dan aku pun di kampung aku panggilannya pun bukan Chris lagi, Blotong. Panggilannya Blotong gitu. Tong sini tong gitu. Bukan hanya ini juragan sayur, juragan mobil, ngomongnya pun Blotong terus. Blotong gitu. Tapi Chris, ada gak yang kaget pas ngeliat lo aslinya, ternyata besar ya, tinggi gitu loh? Ya, itu ada beberapa di kampung aku aja ya, itu dipikir si Blotong ini kan pendek ya. Begitu ngeliat, besar kali, tinggi banget gitu. Mas, kok di TV kecil gitu? Nah itu kan di TV kan di kamera, aslinya gini gitu. Padahal lu kalau sama Fandi itu kan sama, kalau jalan sejajar, Fandi kan tinggi. Bener. Iya kan? Bener. Ya
orang kagetnya begitu lihat aslinya. Oh, lihat aslinya memang ternyata memang besar. Chris, kalau gua ngomong Genta Buana, apa yang terlintas di pikiran lo? Pak Budi. Kenapa? Ya setiap mau kasbon, setiap mau kasbon Pak Budi. Mataharinya masih kembar. itu dia. Matahari kembar tuh maksudnya? Ya, mati kembar maksudnya belum cair. Oh, cair. Itu istilahnya ya. Iya kan gitu kan. Kan gitu. Ya kan matahari masih kembar kan Iya, gitu. benar. Itulah yang jelas memang aku tidak memungkiri Genta Buana ladang rezekiku ya. Ya, tapi ada sisi yang kenangan yang benar-benar aku nggak lupakan, kekeluargaan pemain-pemainnya ini. Iya. Pemain-pemainnya lebih ke kekeluargaan. Jadi scene 1, 2, 3 sampai scene tambahan ada, ya kan? Komplit di situ kan gitu, ya kan? Entah itu tambahan di mana nggak tahu ya, ya kan? Kan kita pernah itu kan masuknya hari Jumat keluar. Maksudnya syuting. Maksudnya syuting kan syuting. Kan waktu itu syuting kan. Diperjelas ya, syuting maksudnya itu. Iya, gue paham maksudnya. Jadi memang apa namanya, kita senang bareng, susah bareng ya. Istilahnya ya, bandel bareng ya kan. Jelas ya. Tapi kekeluargaan kita tuh kuat banget ya. Itulah yang Kalau kita jadi momen yang benar-benar tak terlupakan. Iya, benar. Di luar syuting pun Chris di mana? Di mana kamu? Itu kata-katanya dia tuh jadi trademark dia. Lu kan? Di mana kamu? Chris, di mana kamu? Gitu kan. Iya, benar. Itu. Afdol, di mana kamu? Tapi bener-bener loh, ya kan? Kalau syuting telat terus, ya. Kita udah nungguin mana sih ini si Kadal nih belum datang ini. Udah pada rapi-rapi baru unyu. Sorry bro, apalagi temu satu loh, si Arif. No. Mana aja lu? Biasa, nyebokin anak katanya. Kalau dia alasannya apa? Kalau dia alasan lu fitness ya, Dal. Fitness, nge-gym dulu gua. Cuman dan jangan ngorbanin temen dong, Dal. Dibuka semuanya. Setiap ini ngorbanin temen loh kan. Nggak akan gua berpikir dulu kan gini, Chris. Siapa pemain yang udah di lokasi? Udah tungguin sama Chris, sudah biarin aja lah. Itulah kan yang kadang-kadang gitu, ngentengin gitu kan. Itulah dia. Kita kan masih ngeset kan, kalau salah lama ngesetnya apa? Gue nge-gym dulu lah bentar lah bisa lah. Kita sebenarnya lagi mau ada project bareng ya. Yes. Nah, jadi buat sobat semuanya nih, kenapa Chris bisa ada di sini? Karena kita mau ada project bareng. Nih saya spill sedikit boleh ya? Boleh ya, saya spill sedikit ya Pak ya. Mau ada project bareng yang nantinya akan genrenya akan kolosal dan akan menggait beberapa pemain-pemain Genta Buana. Project apakah itu? Tunggu aja nanti, yang pasti bakalan keren banget. Siap. Chris, makasih banyak ya lu udah mau sempetin sini, luangin waktu, silaturahmi, ngobrol-ngobrol. Sehat buat lo dan kita berkabar ya. Yes. Thank you bro. Sip. Thank you. Oke, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum.